tidak cukup dalam hitungan 2-3 minggu gitu ya. Tentunya harus panjang. Mungkin yang digunakan oleh pasangan nomor 1 adalah mengambil sampel-sampel gitu, sebagai satu contoh konkret bahwa di sini ada kecurangan gitu ya, yang cukup serius dan sebagainya itu, sehingga memang lalu 5.000 gitu ya TPS dan sebagainya, sampai keju ya itu lama sekali, prosesnya lama, yang nonton juga capek gitu ya, apalagi hakim konstitusi yang bisa tertidur terlelap gitu. Jadi mungkin dengan cara snapshot seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya intinya ada kecurangan. Lah, penegakan hukum atau hadirnya penegakan hukum dalam proses pentahapan pilpres itu yang kita butuhkan, supaya di pemilu 2019 lagi kita tidak mengatakan oke, nanti ke MK. Jadi banget kita itu selalunya ke MK itu mana biasa juga agem gitu kan, capek juga kalau terlalu banyak. Lalu saja pemilu legislatif sengketanya hampir 800, 700-an. Itu menurut saya bukan sengketa ini gitu kan. Luar biasanya ya yang kita alami ini tentunya untuk pembelajaran. Jadi kita lalu menghujat tanpa alasan, tapi ini caranya kita serius. Harus hadirkan pendukung. Caranya apa? Ya ini kita tuntaskan kalau memang ada penyimpangan kesan itu. Sehingga penyelenggara yang akan datang, KPU RI sampai semua turunannya itu betul-betul memahami bahwa dalam penyelenggaraan ini penuh resiko, sehingga aplikasinya harus dia pikirkan berulang kali ketika satu peraturan itu akan diterapkan atau satu kebijakan itu akan diambil. Baik, kita kembali lagi membahas terkait saksi ahli yang dihadirkan hari ini. Kita tahu saksi ahli yang dihadirkan berasal dari 3 pihak yang berbeda begitu ya, dan pemikiran mereka juga tentunya berbeda-beda. Bagaimana nih kemudian para hakim konstitusi menyikapi hal yang seperti ini? Iya, berbeda memang harus karena sesuai dengan keahlian. Kalau katakan pakar A, dia ahli hukum ketatanegaraan, hukum tata negara, dia pakar hukum, ya silakan berargumen di bidang itu. Seorang pakar politik ya akan berargumen di bidang politik gitu ya. Lalu mungkin berkaitan dengan taktis gitu ya, pelaksanaan pemilu dan sebagainya, orang yang ahli di bidang itu. Bagus kalau dia mantan KPU kan gitu. Ini kita perlukan, bukan lalu ini akan mengacaukan apa yang dipahami oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti itu. Justru ini masing-masing tadi itu akan berargumen memperkuat apa yang digugat. Dan tentunya sebagai pakar dia tahu terus gitu ya, mengikuti gitu ya apa sebenarnya substansinya, dia hadir dengan argumen-argumen yang sesuai dengan apa yang yang digugat, substansi yang digugat. Bu Siti tadi melihat arah pembicaraan, arah argumen dari saksi Yusril Iza Mahendra dan juga Irman Putra Sidin, mengarahnya bukan lagi ke kalkulasi angka, tapi ke persoalan prosedural pemilu ini sendiri. Sependapat Bu Siti? Iya, jadi tadi itu sebenarnya mengingatkan dua, Mahkamah Konstitusi jangan lagi menjadi mahkamah kalkulator, gitu ya. Jangan lagi semata-mata hanya hitung-hitungan seperti itu. Jadi ada keterlibatan yang lebih mendalam dalam pertimbangkan gitu ya keputusan amar keputusannya itu, karena ini sangat serius, berlangsung connect dengan konstitusi. Apalagi ini sedang memutuskan seorang calon pemimpin untuk RI 1, RI 2. Ini duit tunggal untuk negara bangsa Indonesia yang pastinya mereka akan bekerja atas nama konstitusi yang namanya presiden dan wakil presiden. Kalau dia tidak dipayungi secara cukup dari amar keputusan konstitusi, ini akan legitimasi shaky gitu ya, akan tidak firm gitu. Itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini penting. Yang kedua tadi tentang prosedural. Jadi demokrasi kita itu Mas memang perlu kita tingkatkan ya, secara substansial. Melalui event yang namanya pemilu dan pilkada itu. Melalui pemilu nasional seperti ini, dan kita sudah sepakat untuk mengubah dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris, yaitu demokrasi yang dimana masyarakat langsung memilih. Saya sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, saya punya hak konstitusional saya sebagai warga negara, yaitu memilih hak politik saya itu. Nah, ini tentunya punya dampak tertentu, punya dampak yang signifikan karena tidak lagi memilih presiden diwakili oleh MPR ya sebagai lembaga tertinggi negara waktu itu,
tapi ini langsung rakyat. Oleh karena itu, siapa yang bisa menjamin rakyat ini tidak diteror, rakyat ini tidak diwakili semena-mena oleh mungkin orang atau komunitas dan sebagainya, oleh tokoh gitu, sehingga betul-betul yang bersangkutan sambil belajar untuk meningkatkan menjadi pemilih rasional tadi itu, ya ada peningkatan. Jadi pemilu 99 ke pemilu 14 itu ada peningkatan yang slowly but surely betul-betul mantap kan gitu. Tidak terus setback dari pemilu 2009 yang kita tidak puas ke pemilu 2014 lebih tidak puas lagi, itu namanya setback kita. Lah ini yang kita harapkan, ternyata memang penegakan hukum nomor 1 ini. Oleh karena itu lagi-lagi demokrasi yang prosedural lebih diwarnai oleh penyimpangan. Demokrasi yang berkualitas, substantif, artinya kita sedang menjalani satu pendalaman. Jadi deepening demokrasi, pendalaman nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai rahasia, jujur, tadi itu kan, transparan, akuntabel, nilai-nilai yang adil, jurdil tadi itu, free and fair. Nah itu, enggak, kita harus free and fair kan. Jadi ada di masyarakat itu sudah tanpa ada shadow gitu, yang terrorizing gitu, supaya memilih salah satu itu kan namanya membodohi. Ya, baik. Ini terakhir mungkin singkat saja, Ibu Siti, optimisme Anda secara pribadi barangkali melihat, kita sama-sama menunggu bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, bagaimana pada akhirnya nanti MK bisa menunjukkan kredibilitasnya baik, kemudian juga masyarakat bisa belajar terkait pendidikan politik ke depan. Betul. Ya, menurut saya ini optimisme saya adalah terhadap penegakan hukum dalam pemilu. Oleh karena itu, saya masih optimis bahwa saat ini inilah ya momen yang tepat kita memperbaiki bagaimana kualitas proses pemilu kita. Jadi bukan hanya lompat pada hasil gitu ya, ada yang menang, ada yang kalah, bukan itu. Kalau itu bisa direkayasa, tapi ini proses betul-betul kita jalani secara jujur, secara bersih gitu ya. Karena pemerintah yang akan datang sangat harus pro pada bersih tadi itu. Bersih berarti nanti tidak boleh korupsi kan gitu. Kalau sudah sekarang ini dibebani oleh ini kemenangan yang tidak bersih gitu ya, artinya nanti pemerintah yang akan datang bisa kena stempel yang tidak bagus. Nah ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu tuntaskan di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada penyimpangan, kalau perlu memang KPU harus mengatakan, minta maaf, ada di sejumlah titik kami memang menemukan itu dan minta maaf, kita ulang. Itu lebih bagus daripada kita defense mekanisme. Keputusan ketuk palu di Mahkamah Konstitusi saat menentukan siapa pemimpin presiden kita dalam 5 tahun ke depan. Ya, dan kita harus akhiri breaking news kali ini. Nanti kita juga akan berlanjut kembali breaking news yang akan membahas terkait nota keuangan bersama Juan Alexander dan juga Elvira Karunisa. Terima kasih Ibu Siti sudah berbincang bersama kami. Saya Dia Budianti. Dan saya Andromeda Merkuri. Sampai jumpa. Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Hingga saat ini masih banyak barang-barang impor yang dibeli masyarakat. Hadirkan penhukum. Caranya apa? Ya ini kita tuntaskan kalau memang ada penyimpangan kesan itu. Sehingga penyelenggara yang akan datang, KPU RI sampai ke semua turunannya itu betul-betul memahami bahwa dalam penyelenggaraan ini penuh resiko, sehingga edukasinya harus dia pikirkan berulang kali ketika satu peraturan itu akan diterapkan atau satu kebijakan itu akan diambil. Baik, kita kembali lagi membahas terkait saksi ahli yang dihadirkan hari ini. Kita tahu saksi ahli yang dihadirkan berasal dari 3 pihak yang berbeda begitu ya, dan pemikiran mereka juga tentunya berbeda-beda. Bagaimana nih kemudian para hakim konstitusi menyikapi hal yang seperti ini? Iya, berbeda memang harus karena sesuai dengan keahlian. Kalau katakan pakar A dia ahli hukum ketatanegaraan, hukum tata negara, dia pakar hukum, ya silakan berargumen di bidang itu. Seorang pakar politik ya akan berargumen di bidang politik gitu ya. Lalu mungkin berkaitan dengan taktis gitu ya, pelaksanaan pemilu dan sebagainya, orang yang ahli di bidang itu.
bagus kalau dia mantan KPU kan gitu. Ini kita perlukan, bukan lalu ini akan mengacaukan. Kalau dia tidak dipayungi secara cukup dari amar keputusan konstitusi, ini akan legitimasi shaky gitu ya, akan tidak firm gitu. Itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Ini penting. Yang kedua tadi tentang prosedural. Jadi demokrasi kita itu Mas memang perlu kita tingkatkan ya, Mbak, secara substansial. Melalui event yang namanya pemilu dan pilkada itu. Melalui pemilu nasional seperti ini, dan kita sudah sepakat untuk mengubah dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris, yaitu demokrasi yang dimana masyarakat langsung memilih. Saya sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, saya hak konstitusional saya sebagai warga negara, yaitu memilih hak politik saya itu. Nah ini tentunya punya dampak tertentu, punya dampak yang signifikan karena tidak lagi memilih presiden diwakili oleh MPR ya sebagai lembaga tertinggi negara waktu itu, tapi ini langsung rakyat. Oleh karena itu siapa yang bisa menjamin rakyat ini tidak diteror, rakyat ini tidak diwakili semena-mena oleh mungkin orang atau komunitas dan sebagainya, oleh tokoh gitu, sehingga betul-betul yang bersangkutan sambil belajar untuk meningkatkan menjadi pemilih rasional tadi itu, ya ada peningkatan. Jadi pemilu 99 ke pemilu 14 itu ada peningkatan yang slowly but surely betul-betul mantap kan gitu. Tidak terus setback dari pemilu 2009 yang kita tidak puas ke pemilu 2014 lebih tidak puas lagi, itu namanya setback kita. Lah ini yang kita harapkan, ternyata memang penegakan hukum nomor 1 ini. Oleh karena itu lagi-lagi demokrasi yang prosedural lebih diwarnai oleh penyimpangan. Demokrasi yang berkualitas, substantif, artinya kita sedang menjalani satu pendalaman. Jadi deepening demokrasi, pendalaman nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai rahasia, jujur, tadi itu kan, transparan, akuntabel, nilai-nilai yang adil, jurdil tadi itu, free and fair. Nah itu, enggak, kita harus free and fair kan. Jadi ada di masyarakat apa yang dipahami oleh para hakim Mahkamah Konstitusi tidak seperti itu. Justru ini masing-masing tadi itu akan berargumen memperkuat apa yang digugat. Dan tentunya sebagai pakar dia tahu terus gitu ya, mengikuti gitu ya apa sebenarnya substansinya. Dia hadir dengan argumen-argumen yang sesuai dengan apa yang yang digugat, substansi yang digugat. Bu Siti tadi melihat arah pembicaraan, arah argumen dari saksi Yusril Iza Mahendra dan juga Irman Putra Sidin mengarahnya bukan lagi ke kalkulasi angka, tapi ke persoalan prosedural pemilu ini sendiri. Sependapat Bu Siti? Iya, jadi tadi itu sebenarnya mengingatkan dua, Mahkamah Konstitusi jangan lagi menjadi mahkamah kalkulator, gitu ya. Jangan lagi semata-mata hanya hitung-hitungan seperti itu. Jadi ada keterlibatan yang lebih mendalam dalam pertimbangkan gitu ya keputusan amar keputusannya itu, karena ini sangat serius, berlangsung connect dengan konstitusi. Apalagi ini sedang memutuskan seorang calon pemimpin untuk RI 1, RI 2. Ini duit tunggal untuk negara bangsa Indonesia yang pastinya mereka akan bekerja atas nama konstitusi yang namanya presiden dan wakil presiden. Tidak cukup dalam hitungan 2-3 minggu gitu ya. Tentunya harus panjang. Mungkin yang digunakan oleh pasangan nomor 1 adalah mengambil sampel-sampel gitu, sebagai satu contoh konkret bahwa di sini ada kecurangan gitu ya yang cukup serius dan sebagainya itu, sehingga memang lalu 5.000 gitu ya TPS dan sebagainya, sampai keju ya itu lama sekali, prosesnya lama, yang nonton juga capek gitu ya, apalagi hakim konstitusi yang bisa tertidur terlelap gitu. Jadi mungkin dengan cara snapshot seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya intinya ada kecurangan. Lah penegakan hukum atau hadirnya penegakan hukum dalam proses pentahapan pilpres itu yang kita butuhkan, supaya di pemilu 2019 lagi kita tidak mengatakan oke, nanti ke MK. Jadi banget kita itu selalunya ke MK itu mana biasa juga agem gitu kan, capek juga kalau terlalu banyak.
Lalu saja pemilu legislatif sengketanya hampir 800, 700-an. Itu menurut saya bukan sengketa ini gitu kan. Luar biasanya ya yang kita alami ini tentunya untuk pembelajaran. Jadi kita lalu menghujat tanpa alasan, tapi ini caranya kita serius. Harus hadir